kalau nggak ada orang-orang seperti lu di daerah lu, gue rasa skenanya itu nggak akan kemana-mana. Kalau lu cuman kayak ya udah nurut terus aja. 2 tahun ke belakang itu memang masih agak banyak obstacle-nya gitu. Misalnya kita perform DJ gitu, ya bisa jadi kita dilempar batu lah gitu. Music is music, iya kan, movement is movement. Yo, what's up guys? We're back. Wingky Wiriawan and Sik. Kita balik lagi di Your Scene Sucks Super Sucks. The thing is sekarang masalahnya adalah kenapa rada redup ya. Gue mau ngasih tahu aja karena memang ini kita memasuki tema yang udah pernah kita kemarin lakukan adalah Your Therapy Session. Nah oke, kalau kemarin itu kan kita lihat Your Therapy Session itu gue sebagai pasiennya dan ini adalah sebagai hostnya. Dokter. Kok sebagai hostnya? Sebagai terapisnya. Nah kali ini terapisnya adalah gue dan juga Six, tapi ada guest star yang kita undang nih untuk menjadi pasien kita. Oke. Dan dia disebut Mendadak DJ. Ini dia. Halo. Silakan. Oke. Coba cerita sedikit tuh. Dari mana asalnya? Saya dari Cianjur kan. Dari Cianjur. Sunda tuh ya? Sunda pisan. Jadi sorry sing kalau Englishnya agak belok-belok ke Sunda gitu. Oke. Nama aslinya? Andi Lukman. Andi Lukman tadi ya, udah kayak Andi ya. Oke, panggilnya Andi aja boleh ya? Boleh, nggak apa-apa. Kenapa mendadak DJ? Jadi ceritanya tuh sebenarnya saya kan suka banget nonton Kang Wingky sama istri tuh. Jadi dulu pas zaman di Millennium tuh kan, istri saya pernah ditotor sama Akang gitu. Oh yang benar? 2000. Maksudnya gua kasih. Iya kasih. Wait, what? Di Millennium saya masih inget. Maksudnya gua kasih botol gitu. Botol. Istrinya. Iya saya sering nonton Kang Wingky di beberapa klub. Lu udah pacaran sama istri lu waktu itu? Udah mau mengarah ke pernikahan. Nah, pas gua gituin, lu nggak marah? Enggak, saya tahu lah. Ini lebih ganteng daripada saya sih kan. Oke. Oh gitu. Oke. Jadi basically saya suka banget dari 2012 tuh saya suka banget musik itu gitu. Saya pernah ke Jakarta lama 6 tahun ya, kenal dengan dunia itu dan jatuh cinta gitu sih. Jadi saya suka dengan musiknya akhirnya tetapi saya nggak berani ketika sebelum menikah waktu itu karena memang saya agak worry dengan apakah saya bisa bertahan nggak gitu kan dengan godaannya waktu kalau jadi DJ sebelum menikah ya akhirnya saya putuskan setelah menikah saya minta izin lah ke istri mau deh gitu tapi basically-nya dulu ya basically-nya tapi bukan buat di klub sih sebetulnya memang ya udah buat event base-nya karena memang pekerjaan siang saya adalah teman-teman seperti Mas yang ini saya fotografer dan videografer. Basically-nya dulu tapi buat event. Jadi terus buat event misalnya acara gathering, corporate gathering gitu-gitu. Basically-nya saya bosan banget. Jadi setiap saya corporate gathering tuh motoin tuh musiknya begitu gitu dari acara malam after gala dinner hiburannya gitu agak boring gitu kan. Sampai akhirnya lu tertarik ke musik situ. Saya bilang ke istri saya bilang boleh dah izinin saya buat belajar DJ 2019 ya udah langsung sampai sekarang sih. Jadi emang biasanya kalau misalnya awal-awal itu untuk belajar DJ tuh kayaknya punya biasa kan orang pertama kali ini banget eager banget kayak passionate Nah, teman-teman harus tahu kenapa ini adalah the first guest kita Mendadak DJ itu adalah dia pernah komentar salah satu di YouTube ya. Di YouTube. Nah, komentarnya ini nih. Nah, komentar ini menarik buat tim Halos dan Six dan gue juga untuk kayak menarik ya. Kalau misalnya orang ini kita undang ke podcast kita untuk cerita sebenarnya ada kekhawatiran apa. So, are you ready untuk? Ready. But before we start the session, kita kan dapat minum. Oh iya benar, gokil. Yes. Jadi biasanya kan kalau misalnya lo mau cerita suatu problem itu kan lo pasti ada sedikit stresnya gitu. Biar nggak stres kita minum dulu. Kebetulan kita dapat nih ya kan. Kopi dari Sayap Suci yang ada di Kelapa Gading. Oke, gue dapat ice black nih. Gue dapat thank you banget Sayap Suci. Lemonade. Iya, sama mixed berry lemonade juga. Iya, oke. Kita minum dulu kali ya.
Nah. Sekali lagi thank you ya Sayap Suci, tepuk tangan dulu ya. Oh my god. Buat teman-teman yang mau tahu Sayap Suci ini sekarang ada di Kelapa Gading ya. Dan semoga akan membesar juga gitu. Dan semoga saya diundang. Oke, siap. Sayap Suci suka bikin ini juga di kedai gitu, mereka bikin party-party gitu boleh, juga. Boleh kan. Oke, kita mulai ya. Boleh kan? Boleh. Oke. The first therapist. Gue mau lu cuman kayak mulai ya komplain aja dari semua hal. Gitu. Jadi kita bisa ngebaca nih problemnya itu sebenarnya di mana. Apalagi lu kan dari Cianjur. Apakah ada something apa yang terjadi di Cianjur yang pengen lu sharing sama kita semua di sini? Iya, menarik sih Kang Sing. Jadi di kami tuh di kabupaten tuh memang terhadap musik atau terhadap talent DJ itu memang masih baru lah. Sebetulnya tidak baru banget. Mungkin Kang ini pernah perform di beberapa klub lama di kami gitu ya. Di mana ya waktu itu? Di Musro Cipanas. Oh, Musro udah nggak ada tapi ya? Sudah tidak ada. Iya. Itu kan Musro itu kan bagian dari ingat kan? Bener-bener ya. Jadi waktu saya SMA 2024 2025 tuh masih ada. 2005 saya masih ada di sana. Masih pernah datang gitu, akhirnya stop tuh, mungkin saya lupa lah 2007 atau 2008 sudah tidak ada lagi skena DJ gitu. Yang ada hanya main-main biasa aja gitu. Jadi, beberapa kawan. Per-DJ-an itu hilang? Iya, ngilang tapi hilang ada itu karena tempatnya tidak ada. Medianya tidak ada. Jadi medianya tidak ada, baru mulai lagi ramai itu kalau tidak salah saya wedding 2015 itu mulai ada DJ, saya bawa teman saya. Dari situ mulai rame lagi tuh, ada cuman ya hanya nggak banyak yang bergerak di situ. Thanks God-nya ya salah satu genre yang sering dibahas oleh Sing ya yang menyebabkan populer kembali gitu. Genre apa itu? Breakbeat, Indobone, something like that lah gitu. Jadi mulai telinganya telinganya teman-teman di Cianjur itu pas gitu. Pas ya. Ngedengerinnya gitu. Jadi makanya Indobone itu sangat masuk di sana. Yang akhirnya genre saya yang awalnya memang saya ingin bertahan di disco, di house gitu ya, harusnya ya. Lu main disco sama house di Cianjur? Wow, Dan saya harus switch dengan cepet gitu. Iya, paham. Jadi sekarang masih mainin disco? Iya, jadi biasanya di awal, misalnya saya main reguler, misalnya 2 jam, saya 1 jam saya coba. Educate lah gitu. Jadi memang kalau nggak di-educate juga bakal mentok terus di situ ya, gitu, di genre gitu. Jadi saya coba mix aja nih gitu, walaupun ada orang yang tahu, ada orang yang ya sama sekali mereka kayak Indobone gitulah gitu ya, selalu ada. Tapi ya saya juga nggak munafik dan saya memang membawakan all genre juga sih. Jadi saya bawakan semua genrenya ya, karena saya pikir ya saya ingin nyenengin mereka yang datang nonton saya sih. Ya yang dikorbankan adalah idealisme sih. Ya kan mungkin Sing kan lebih bisa tap gitu. Believe me, gue ngerti perasaan ketika udah menikah beda memang. Ya salah satu yang masih muda itu yang pernah jurinya sama Sing tempo 2 tahun ke belakang, dia masih idealis gitu. Cuman ya saya kita juri. Oh iya, Kang Wingky juga juri. Di MBC. Salah satu MBC. Oh iya. Ada salah satu tahun lalu ya, tahun lalu ya. Saya kan 100 besar, teman saya tuh 5 besar sampai ke Bali kok. Oke. Berarti lu produce juga ya? Produce. Oke. Ya itu ada problemnya, dan di Cianjur tuh menariknya gini sih. Mungkin kalau di sini orang untuk kita punya tempat gitu perform DJ tuh fine aja gitu ya, dengan batas waktu tertentu gitu. Di kami 2 tahun ke belakang itu memang masih agak banyak obstacle-nya gitu. Misalnya kita perform DJ gitu, ya bisa jadi kita dilempar batu lah gitu. Lempar batu? Iya, misalnya lagi perform nih, tiba-tiba dilempar gitu. Pernah dilempar batu? Saya pernah. Dilempar batu? Iya. Karena? Bisa jadi terlalu berisik mungkin gitu, atau dilempar batunya dari mana? Dari kan misalnya sorry gue potong ya. Ini gue rada nggak nangkep nih, maksudnya lu udah main kayak Indobounce atau breakbeat gitu, dilempar batu? Gitu. Bisa jadi mungkin terlalu berisik atau apa gitu-gitu. Oke. Padahal itu kan genre yang mereka suka. Bukan dari pihak luar, ada yang nggak mau di situ ada keramaian gitu-gitu. Oh. Jadi bukan crowd-nya. Bukan. Jadi orang yang nggak datang ke venue-nya. I see. Oke. Itu ngelempar batunya dari luar. Dari luar. Oh gitu. Jadi emang ada ataukah apakah mungkin di daerah Cianjur dan sekitarnya emang mungkin karena DJ itu mainnya late gitu? Itu main jam berapa? Enggak, saya main biasanya kami di kedai, apalagi di kedai kecil di kami itu kami nggak pernah lewat dari jam 12 ya, selesai.
seharusnya masih aman. Iya, masih aman. Jam 11, jam 12 di sini baru mulai. Berarti di Cianjur dan sekitarnya atau tempat sekitar situ emang nggak di atas jam 12 nggak boleh ada keramaian. Atau itu ada peraturannya nggak boleh? Ada sih, tapi yang menariknya gini sih, Kang. Jadi di kami itu kalau acara, let's say dangdutan gitu, acara punten lah misalnya teman-teman. Dangdutan sampai pagi kan? Ya kadang sampai jam 1, jam 2 gitu-gitulah. Tapi mungkin sejauh ini ada kebijakan baru yang memang tidak bisa di tempat publik yang memang besar itu izinnya memang agak susah. Nah kami itu yang kami sebagai DJ DJ gitu ya, dangdut itu di sana masih ya kita yang jadi anak tiri gitu. Padahal sama ya. Lah ya. Misalnya gini, sorry agak eksplisit gitu. Misalnya kalau dangdutan itu orang tua kami misalnya gitu, walaupun bapak saya nggak suka nonton dangdut ya. Misalnya orang tua kami nonton dangdut gitu, ibu kami tuh kadang bisa mengizinkan aja bapaknya untuk nyawer gitu, gitu minum-minum dan sebagainya gitu ya. Memang nggak semuanya ada gitu ya. Apa bedanya dengan DJ yang juga sawer itu? Itu yang the problemnya sih sejauh ini adalah itu. Itu hal kecil sih Kang gitu dari stigma. Ya, dari stigma. visionnya. Kayak dangdut itu ini, DJ itu ini gitu. Mungkin ya. Dipikir mungkin DJ mungkin kayak terlalu negatif gitu kali ya mungkin. Iya padahal sekarang kita untuk ke negatif itu udah di kami udah susah sekali ya. Iya, paham. Mungkin kalau zaman ada klub Akang mungkin pernah perform di sana mungkin masih merajalela. Iya. Sekarang aja udah tanda kutip udah berat gitu. Jadi sebetulnya memang ya stigma yang keduanya edukasi dangdut itu sudah lama banget kan ada di kami gitu. Dari tahun 80 mereka sudah suka dangdut. Sedangkan musik DJ ini baru banget ya ibu-ibu kami kenal gitu. Ini mungkin yang gue rada bingung ya. Ketika lu tadi bilang bahwa Indo Bounce dan Breakbeat mulai diterima gitu kan sama masyarakat ataupun beberapa segmen di daerah lu gitu. Kan gue mikir bahwa sebenarnya dangdut juga elemennya ada juga di dalam breakbeat itu kan. Apalagi breakbeat yang breakbeat mentok, breakbeat Indonesia ya. Iya, breakbeat Indonesia. Jadi dangdut banget. Sebenarnya apa bedanya gitu? Atau maybe dangdut yang mereka embrace itu dangdut yang tradisional yang benar-benar asli gitu nggak? Enggak juga. Kadang ya organ tunggal tahu. Gitu. Jadi apa bedanya sama? Ya nggak ada yang beda sih gitu ya. Alatnya yang beda. Jadi gitu. Jadi memang ya saya rasa edukasi aja sih. Jadi edukasi kitanya memang karena sudah lama kita nggak ada klub di kabupaten kami, karena regulasinya memang sudah berbeda di 20 tahun ini, 15. Jadi sekarang ada klub at all? Ada, sekarang udah mulai ada. Mulai ada, salah satunya yang pernah saya develop juga. Jadi musik Musro itu dulu ada Musro itu salah satu hotel tuh. Musro itu di satu hotel yang memang lalu saya develop lagi nih. Salah satu kawan minta bantuan develop dong dari nol dan sekarang sudah mulai lah, cuman mungkin sekitar satu studio inilah tempatnya segede gini. Ya nggak terlalu besar gitu, tapi minimalnya kita punya tempat lah gitu buat mengekspresikan. Karena memang dulunya kami susah mencari tempat. Makanya ketemulah obstacle dilempar, kadang izin nggak keluar dan sebagainya. Karena bukan klub kali ya? Karena kayak lu main di kedai atau apa gitu? Salah satunya begitu, jadi dianggapnya juga kalau DJ ya dianggapnya berarti udah dulu di dunia malam gitu udah. Gitu. Sedangkan kami itu di daerah ya memang regulasinya berbeda, kebudayaannya masih juga konservatif. Seperti itulah konservatif. Akhirnya juga kami itu ya ketemu teman-teman yang suka main malamnya itu baru-baru terbukanya baru beberapa tahun ke belakang gitu. Awalnya hanya cuman mindik-mindik nih kalau pulang pagi gitu-gitu. Gitu. Saya gue jujur ya, gue maksudnya gue baru tahu bahwa ternyata Cianjur masih punya. Jadi kita dulu itu sebenarnya punya problem like 20 tahun yang lalu di Bandung. Iya. Jadi kita tuh kayak loncat-loncat untuk diem-diem bikin rave party untuk 100 orang gitu, tapi nggak izin di mana karena waktu itu klub di Bandung itu udah ada kayak Studio Is, Polo, tapi itu nggak banyak. Jadi kayak untuk DJ yang mau masuk klub tuh susah banget karena udah ada DJ senior yang nutup untuk pintu untuk gengnya mereka aja gitu. Jadi kita kayak mencoba kayak gitu. Nah kita tuh dulu waktu di kayak 20 tahun yang lalu di Bandung tuh
ketika kita bikin satu komunitas, bikin satu party di mana itu kadang-kadang ya gitu, warga datang. Karena apa nih? DJ-DJan gitu. Iya. Di kami baru sekarang kan. baru berapa 2020-an lah ya. Sudah. Saya soalnya ngalamin DJ memang karena saya segmented ya. Saya punya genre segmented, jadi saya main nggak bisa awal-awalnya kami nyari tempatnya gitu. Kalau kami nyari tempat, pengen di sini dong perform, pengen di sini dong perform gitu. Performnya itu di kafe-kafe ya, gitu? Di kedai gitu. Cuman alkohol ada? Enggak, alkoholnya kita beli sendiri. Beli sendiri. Ya mereka kita jajan lah, kita kayak misalnya jajan, misalnya kita beli 3 gelas kopi gitu-gitulah. Ya itu pinter-pinteran temen kita di sana. Alkoholnya berarti harus bawa sendiri? Harus bawa sendiri lah kalau di sana. Ya regulasi alkohol agak sulit juga di kampung. Oke. Sebenarnya bab alkohol itu kami itu hanya punya lisensi ya kalau nggak salah. Hanya aja beberapa tempat di kabupaten, di satu kabupaten. Tapi gini, jangankan kabupaten ataupun daerah lu gitu ya. Ada satu kota besar di Indonesia, gue sebutin aja ya, yang gue nggak tahu sekarang apakah masih terjadi apa enggak. Cuman ini sebenarnya beritanya udah cukup lama. Di Makassar tepatnya. Makassar itu kan kota besar dan klubnya juga banyak banget, barnya juga banyak banget. Dan tiba-tiba kalau nggak salah, pokoknya pemerintah daerahnya mengeluarkan satu regulasi di mana musik DJ boleh tapi nggak boleh ada DJ. Nggak boleh ada DJ-nya. Nah, ini beritanya nih. Nah, itu dia. Jadi stigma DJ itu mungkin apa ya? Sama sih kayaknya jadi gitu, Kang. Nah, cuman lucunya kalau di Makassar ini kan sebenarnya bahkan maksudnya klub besar tuh udah banyak banget. Iya. Yang udah bertahun-tahun established gitu, tiba-tiba ada regulasi yang seperti ini. Gue nggak tahu ya, teman-teman boleh tulis di kolom komentar apakah apakah lu semua tahu bahwa apakah sebenarnya regulasi ini sudah bisa dinegosiasi atau negotiable antara pemerintah daerah dan juga komunitas DJ, karena ada yang perwakilan komunitas DJ tuh kayak kenapa lu membatasi kreativitas kita gitu. Kalau emang sudah ada solusinya boleh tulis di kolom komentar, karena gue juga we're curious. Curious. Kayaknya kita nggak di sana kan, jadi kalau situasinya gimana? Cuman kalau mungkin mungkin bisa di Cianjur berarti ya? Cianjur dan sekitarnya, gue rasa gue masih memaklumi karena memang baru kali. Karena the thing is, tau nggak apa? Mungkin ya menurut gue, kekhawatiran lu itu sebenarnya rada lama untuk dapat solusinya. Kecuali ada klub yang proper kali. Sekarang baru ada satu, cuman bukan klub ya, kedai. Berbentuk kedai. Tapi lu bilang kedai itu kayak restoran gitu? Ya, coffee shop lah ya gitu. Coffee shop. Ada satu di kabupaten, kebetulan saya di kotanya gitu ya kan, ibu kota kabupaten gitu, di satu kota yang memang, dan kami di pool setiap Jumat dan Sabtu perform. Seru. Apa namanya? Outdoor. Oh, wow. Sampai jam 12 kurang sedikit. Oke lah, boleh tahu nama tempatnya? Namanya Selahaki. Hah? Jadi di kami itu ada dua yang besar. Ada 2 tempat yang memang biasanya kami starter pack di situ, finishingnya di tempat saya biasa perform malam gitu. Jadi kalau kami di Cianjur, kalau starter packnya buat perform pemanasan gitu, namanya Selahaki. Gitu, Selahaki. Dia modelannya seperti apa gitu, dia outdoor tapi. Selahaki. Ya, Selah Coffee Headquarter namanya. Jadi dia memang kemarin saya coba perform juga di opening Garam dan Madu tuh. Beliau teman-teman itu bikin tour di sana. Lo openingnya? Ya, openingnya. Terus ada finishingnya, biasanya mereka akan bergeser ke namanya ada music room di area Hotel Palace. Oh, itu bukan Musro, beda ya? Iya, jadi. Tapi namanya music room ya? Iya, betul. Jadi ya kan satu hotelnya sama. Iya. Oke. Padahal aku pernah perform nggak di sana? Masih ingat nggak? Mungkin tahun berapa ya? Kayaknya masih pernah deh kan. Tahun gitu. Ya gitu. Jadi memang ya itu mispet lah ya gitu. Jadi linknya hilang gitu. Setelah klub itu nggak ada ya, kita edukasinya ya edukasi sebisanya. Kita baru 2 atau 3 tahun inilah ya mulai teman-teman latihan, mau beli alat gitu-gitu sih. Tapi ini jujur ya, gue sama Six mungkin benar-benar kayak out of reach. Kita nggak tahu loh. Gue culture shock, man. Gue baru pertama kali denger ini ya. Cukup kayak wow, ternyata ada yang masih sampai seperti itu ya. Gue ngerasa kayak
sebenarnya kalau lu mau ngeliat solusi, lu tinggal ngeliat Jakarta, abis itu lu ngeliat history 20 tahun ke belakang, abis itu ngikutin apa yang Jakarta lakuin, dan lu lakuin di sana dulu. Jadi kayak you're repeating the pattern, gara-gara kan udah kelihatan kan, ini agak telat. Ya udah lu bisa ngeliat vision ke depannya, ya lu pelajarin di tempat lain, udah mereka lakuin apa, terapkan di tempat lu. Iya, jadi beratnya kita di sini di regulasi ya. Karena memang pertama bab alkohol itu memang agak sulit. Biasanya yang boleh alkohol itu hanya hotel. Hotel-hotel yang memang nggak tahu, saya juga ada spesifikasinya ya. Dia punya spek, punya apalah gitu yang boleh alkohol gitu. Ya selebihnya itu agak berat. Untuk. Oke, mungkin it's time for us untuk masuk sebagai terapis. Oke. Dari gue dulu kali ya. Jadi kalau tadi gue lihat your problems, your problems. Intinya gini, gue sebenarnya gue mau ngasih solusinya ntar dulu. Gue cuma mau ngasih semangat buat lo. Karena gini, kalau nggak ada orang-orang seperti lo di daerah lo, gue rasa skenanya itu nggak akan kemana-mana. Kalau lo cuman kayak ya udah nurut terus aja. Bukannya gue ngajarin bandel ya teman-teman ya yang ada di mungkin kalau lu di daerah lu sendiri juga mengalami hal yang sama, ini gue pengen ngasih suatu encouragement aja. Cuman kayak maksudnya lu tetap doing what you have to do. Dengan maksudnya nggak perlu harus ada alkohol segala macam, tapi music is music. Iya kan, movement is movement. Nanti lu mau di stop, dilemparin apa, just terus aja. Karena dulu juga kan gue bilang di Bandung sempat kejadian 20 tahun yang lalu seperti itu. Sampai akhirnya nanti klub gede muncul, itu nanti akan menjadi sinergi gitu, semuanya berhubungan. Lu terus bikin itu, tapi kan lo sempat bilang tadi yang tadi gue tangkap adalah linknya sempat hilang tuh. Waktu zaman gue main terus udah nggak ada tuh, terus lu mulai muncul lagi. Prosesnya akan lama. Edukasi. Gue berharap kalaupun nanti nggak terjadi di generasi lu adik-adik lu nerusin gitu. Karena DJ is all about art menurut gue, ya nggak sih? Bukan something yang the love of music. It's the love of music gitu. Dan itu yang harus pelan-pelan dikasih tahu kepada sekitar lo lah. Kalau gue sih kayak gitu ya. So lebih ke situ sih. Kalau lu gimana sih? Gue sih ya sama sih, kayak pasti eventually orang-orang kayak ini DJing doesn't mean kayak orang-orang pasti rusuh, pasti mabuk. Kan ada orang yang datang untuk nonton DJ memang they're interested in it, kayak suka musiknya. Kalau ada tiba-tiba ada yang suka Indo bounce or breakbeat or disco gitu, mereka pasti ada yang datang untuk just enjoy the music gitu. Doesn't mean harus rusuh, harus nightlife. Harus nightlife juga. Lu bisa bikin sore-sore apa segala macam. Dan nggak harus kepikiran bahwa pokoknya bikinnya harus rame gitu. Start dari 20-30 orang, tapi regularly, ya kan? Konsistensi, iya kan gitu. Gue rasa kayak gitu. So, ya gue justru beruntung ya ada kayak Andi Lukman yang maksudnya mendadak DJ, yang maksudnya lu kasih keresahan lu, sharing lu di daerah lu. Semoga teman-teman yang denger juga ya di luaran sana yang punya mungkin problem yang sama di daerahnya, just keep fighting aja, gitu. Bukan berarti lu ngelawan government, cuma maksudnya ngasih tahu bahwa edukasi bahwa ya tadi it's just the love of the art, the love of the music aja gitu. Tetap semangat ya. Siap kan? Siap sih. Itu sih. Kalau from you ada nggak tahu ya, kayak from a DJ yang dari kabupaten, do you have any questions yang lu mau tahu apa? Mereka tetap ya pengen menginformasikan seperti yang barusan gitu. Yang ada satu hal lagi yang memang jadi keresahan saya sih sebenarnya, mudah-mudahan cukup ya waktunya. Jadi aman-aman. Kami itu sebagai DJ itu kan sejauh ini kawan-kawan kami gitu ya, termasuk saya juga awalnya kita perform dulu bawain lagu orang, atau kita tidak pernah produce lagu gitu ya sih, Kang. Sebetulnya seberapa penting sih gitu kalau di DJ itu harus punya lagu gitu, lagu yang diproduksi sendiri gitu, karena jujur ya Kang. Lo produksi nggak? Produksi karena sebetulnya dengan keterbatasan saya kan, saya memang bermain musik juga, walaupun saya pernah ngeband, cuman saya memang nyanyi gitu. Ketika saya posisinya, saya cuma tahu terbatas aja chord gitu. Cuman karena teknologi sekarang udah canggih, kita bisa nyari progresi, kita bisa nyari ya gitu-gitu ya. Ini saya bisa lumayan lah, bisa yang harusnya buat lagu misalnya 4 hari 5 hari, ini cuman 5 jam 6 jam bisa gitu, karena progresi chordnya sudah disiapkan. Apakah produksi penting buat DJ? Enggak. Bagi gue nggak penting atau menurut gue juga nggak penting. Nggak penting. DJ is not about producing. Beda lagi, produser tuh beda menurut gue. Ya kalau kebetulan lu bisa, ya bagus. Cuma DJ beda. Gue bilang producing itu sebenarnya only thing that helps itu untuk set you apart. Jadi kayak lu DJ, ya memang DJ banyak.
kalau lu produksi kan lu nambahin 1 poin ke kayak stand out point lu itu lu bisa bikin lagu juga. Iya, sorry sih, saya potong. Jadi di Jakarta tuh saya pernah mau main tuh cuma nggak jadi. Salah satu kedai di Kemang tuh. Saya baru kaget tuh, message-nya ditanya Spotify gitu deh, gitu. Ditanya Spotify. Yang akhirnya tapi nggak jadi waktu itu karena ditanya Spotify maksudnya. Dia ada punya Spotify profile nggak gitu. Itu sih punya lagu sendiri nggak gitu. Di Kemang saya lupa namanya. Itu aneh sih. Itu kalau lu mau bikin DJ ngapain nanyain kayak unless lu tahu itu DJ itu produser kayak why are you asking? Ngapain ya? Ini tepat nggak perlu ngasih tahu. Tapi ngapain Anda nanya? Gitu. Serius. Itu nggak penting sih. Itu nggak penting sih. Kalau DJ itu ada kecuali nanya gini, boleh mixtape atau enggak live set lu beda lah. Cuman kayak ekosistem electronic music dan dance music memang perlu ada DJ ada produser kayak DJ's job itu untuk nge-spread awareness of producers music. Gara-gara ada beberapa produser itu nggak nge-DJ at all, mereka bikin lagu. Satu pertanyaan lagi, misalnya saya tidak bisa membuat lagu, tapi dibuatkan oleh orang lain misalnya. Nggak apa-apa banget. Iya nggak apa-apa sih, kayak dulu sih nggak. Kalau dulu problem. Dulu problem banget. Problem ya? Dulu kayaknya ini kayaknya gitu. palsu nih beli gitu. Kalau zaman sekarang udah nggak masalah. Kayak udah bisnis aja gitu. Yang penting lu masih bisa input ide lu kayak ada input ada ya. Kalau lu suruh orang produce, jadi kayak jangan sampai gitu orang produsernya kayak lu cuma bilang, copy lagu ini dong. Nah, itu beda. Lu harus kayak, gue mau bikin lagu, genre-nya ini, stylenya segini, nanti tektokan. Gue punya ide seperti ini gitu. Kreativitasnya dari lu, cuma teknikalnya dari dia. Kan banyak kayak gitu. Iya, benar. DJ yang gede-gede, kebanyakan sekarang gitu kayak mereka terlalu sibuk, nggak bisa di studio terus. Jadi mereka the position called executive producer. Jadi ada orang yang ngelakuin, lu di belakang cuman kayak ganti ini gitu. It's okay. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Oke, since kita tinggal 3 menit lagi. Emang ini kalau di Your Therapy Session kita punya aturan adalah cuma 25 menit gitu, supaya yang lebar kemana-mana. So kita mau kasih kesimpulan dikit ya buat Andi, tetap semangat, teruskan movementnya. Terus juga kalau lu juga mau menjadi DJ yang punya lagu, if you have a ghost producer yang tadi dibilang sama Sek seperti apa, nggak masalah, asal lu jangan cuman beli lagu jadi sih, sebaiknya jangan ya. Lu harus tetap ada involved di kreatif, sisi kreatifnya juga itu untuk lebih ke apa sih Kang kalau gitu lebih kayak ide, gue pengen seperti ini, boleh nggak pas dulu dengerin kayaknya gue nggak suka deh ini, pokoknya ada terlibat lah at least, nggak cuma yang nerima doang, kalau itu mah jangan. Menurut gue kayak gitu sama kalau dari lu sih? Kalau dari gue sih kayak ini aja sih, develop ekosistem di kota lu. Itu sorry, gue mau ngomong gitu. Jadi kayak semua DJ lu kumpulin. Asal semua produser lu kumpulin. Ya udah, kita DJ dan dari produser dari kabupaten ini. It's not a big city. Dan pasti nggak banyak DJ juga. Dan nggak banyak produser. Nggak banyak. Lu bikin satu grup yang semua itu helping each other out. Sudah ada sih. Ini sudah mulai ada sih. Gara-gara yang penting itu ya, zaman sekarang lu nggak usah ke Jakarta untuk jadi terkenal. Semua itu online. Kalau lu bisa ngegedein kolektif lu dan teman-teman lu online, lu semua kerja bareng, jangan sampai ada yang kayak jatuhin each other. Man, itu mungkin di kedepannya itu kayak you see that collective from you know like where's Cianjur kayak people are like, dari Cianjur like what the fuck, you know. Ada berapa kolektif yang setahu lo di sekarang Cianjur? Kolektifnya saya dibuatkan grup nih, sekarang baru dibuatkan oleh salah satu brand sigaret gitu ya, dibuatkan ada berapa sih? Kira 4 kolektif. Ada 4 kolektif di Cianjur. Saya satu kolektif. Ada kolektif yang memang ke kiri banget. Ada kolektif yang memang lebih ke Indobones. Ya gitu, ada 4 lah. Gue bilang kalau awal sekarang sih nggak usah ada 4 ya, satuin aja semua. Kayak for now ya. Ya maksudnya gini, mungkin emang nggak bisa bersatu karena perbedaan genre. Cuman maksud gue, lo harus ingat bahwa di masa lagi ngebangun suatu ekosistem yang bagus, hilangkan dulu ego. Betul. Masing-masing berjalan masing-masing, tapi harus ada misalnya 2 bulan sekali kumpul bareng untuk kayak yuk kita bikin something apa yuk gitu. Kita tahu misalnya lu main breakbeats lah, gue main disco, lu main apa, atau justru gue yang top 40, it's okay, tapi kita ngumpul bareng untuk menunjukkan bahwa Cianjur nih apa yang harus kita lakukan untuk supaya, karena ketika lu kolektif semuanya berempat ini nyatu,
semakin gede orangnya itu semakin orang akan melihat government-nya ternyata ada nih serius gitu. Iya, mungkin ini jadi untungnya thanks God-nya ya kami itu memang terbatas di sponsorship ya kan. Jadi ada beberapa brand rokok yang memang sudah masuk dan mereka agak militan gitu. Dan mereka punya campaign lah ya, dan kami terima juga sih all brand. Jadi sejauh ini ada beberapa brand, terima kasih gitu yang saya tidak sebut. Jadi mereka sudah berjalan sih kan. Berjalan ya. Terima kasih teman-teman sih yang sudah support kita di Cianjur. And message-nya good luck for CDM Cianjur Dance Music. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat saudara DJ dan juga adik Lukman. Oke, thank you banget udah datang ke Your Therapy Session. Dan buat lu semua nih ya teman-teman ya, bisa lihat nih bahwa ternyata kita aja berdua nih kayaknya mungkin jadi pengetahuan kita bertambah bahwa ternyata mendadak DJ Andi Lukman kayak mendadak DJ ternyata ada satu concern di daerahnya masing-masing yang kita pun kayak wah ternyata ada ya, dan I've been pernah mengalami itu gitu. I've been through that juga gitu. So jadi sekali lagi buat teman-teman nih kalau misalnya pengen ada duduk di kursi ini di mana Andi Lukman duduk di sini untuk Your Therapy Session, tulis di kolom komentar kurang lebih problem yang paling menarik, nanti kita akan undang lagi. Oke, siap, kurang lebih seperti itu. Thank you. Alright guys, kita sekarang di segmen Your Sucky Scenes. Kemarin-kemarin kan cuma gue sama Winky yang react video, kali ini kita bertiga. Waduh, saya ketawain orang lagi bilang, aduh. Oke. Video pertama langsung. Red Hot Chili Peppers. Pada Cianjur juga tuh. Iya, Cianjur. Ini kalau nggak salah Sukabumi deh, iya kan? Oh, Sukabumi. Iya. Ayah. Ini tempatnya kayaknya saya tahu nih. Di mana ini? Give it away now. Give it away now. Asik. Seru sih. Keren. Gokil. Di Cianjur ada juga kayak gini sih. Apa tuh? Tapi ya punten tanda kutip ya, Pak Ustadz juga ada. Pak Ustadz yang main bass gitu? Iya. Oh, seru banget ya. Panas ada. Iya, gue dari tadi ngeliatnya kayak, wow, this guy looks like a religious leader. Iya, and he's like slapping the bass, like, keren sih. Ini kalau nggak salah gue sempat lihat postingan ini, mereka kalau nggak salah di Sukabumi, which is kayaknya ini namanya Wheels on the Rail ya. Jadi kalau nggak salah mereka ini movement atau apa gue nggak tahu ya. Oh, Lemming. Apa? Lemming, iya ini band lama. Jadi lama? saya pernah sepanggung dulu zaman saya muda. Oh, ini mereka nih. Lemming itu ya ini dia band lama, memang spesialis RHCP. Oh, Red Hot Chili Peppers ya, saya baru lihat. Oh iya, seru banget. Dan yang menjadi menurut gua serunya ini adalah mereka main di kayak gang-gang gitu ya, di jalanan gitu ya. So, dan biasanya nih kalau di segmen ini kita harus ngasih tahu nih videonya sucks apa enggak. Waduh. Kalau ini sih buat gua nggak sucks. Ini keren banget ini. Ini Lemming band lama banget sih. Iya. Keren. Semoga ada juga ya kayak scene-scene kayak gini di Jalan Dax, di Jakarta gitu ya, di gang-gang kayak gitu. Or underneath a bridge or something. Iya, kayak gitu-gitu. Oke, lanjut video kedua kita lihat. Wah, ini mah. Ini kan yang ini bukan sih yang waktu terkenal? Iya itu yang elektronnya jago banget ini. Ini. Saya baru sama Pini kemarin ngeliat ini nih. Iya kan? Kayaknya kita pernah ngundang dia Yellow Claw DWP deh. Oh iya. Oh iya. Iya kayaknya iya ya. Yellow Claw DWP. Iya, jadi oke. Jadi Yellow Claw liked her. I don't know if this is the same person, but kayak is a girl with a hijab and dia main organ tunggal kan. Yellow Claw liked it so much. Gara-gara kayak anjing ini keren banget. Terus akhirnya main di setnya Yellow. Dia jadi opening intronya Yellow Claw ya. Nah, oke. Ini berhubungan sama statement yang lu bilang. Yang lu bilang kayak dangdut organ tulgan di Cianjur kayak gini? Enggak, tapi sih ini lebih dinamis ya. Kalau kami itu dangdut masih dangdut ya, ada lagu-lagu klasiknya juga. Cuma kalau ini udah biasanya di punten ya, misal di Sumatera nih kayak gini nih lebih dinamis, lebih cepat gitu. Tapi ini gila sih, ini skill banget ini. Remember the last episode when I was like, gue suka breakbeat, cuman yang kau pakai organ tunggal. Apa? Gara-gara bagi gue ini
dude, otak lu jalan banget. Main drum, main melodi the same time, itu gila. Dan yang lebih menarik ya dari cara dia main keyboardnya kayak dia main percussion. Iya, gokil. Siapa namanya nih? Ada yang tahu nggak sih namanya siapa? Arindi. Ya, I think ini yang kita waktu undang. Oh, I see, oke. Ini kan di Palembang itu karakteristik pemain elektronya kayak gini stylenya. Jujur, Palembang gitu-gitu. I don't wanna sound weird, but gue ngeliat ini lebih keren dari DJ. Jujur, bagi gue. Gara-gara skillnya itu kayak... Iya, dan dia udah jelas musisi menurut gue. Iya, musisi, exactly. Oke, buat teman-teman yang kenal dengan Arindi, sometimes... kok sometimes sih? Tuh kan, kata bini gue nggak usah ngomong musik. Jadi nggak asing sih. Nah, gue kemarin dimarahin gitu, tau gak lo nih. Kan emang Sunda we, nggak usah sok ngomong bahasa Inggris, katanya jadi Inggris Sunda. Kan mencoba ya, kan boleh mencoba boleh. Jadi bingung nanti Sundanya. Buat teman-temannya yang kenal sama Arindi Putri Konawe, tolong salam dari kita bertiga, ya kan, terutama Sik sama gue. Pengen banget kapan-kapan diundang ke Your Sinsax. Setuju ya teman-teman ya? Keren. Kita pengen ngobrol gimana dia bisa ajarin gue cara main organ. So video ini Sax apa enggak? Enggak. Tidak sama sekali, tepuk tangan. Keren. Next video. Waduh. Oh god, that's me mixed with eyes is me. Acting busy. Terlatar. Oke, arm flare ini yang kayak gini, gue ngerasa itu kebanyakan kayak trap and dubstep DJs. Iya, kenapa gitu? I don't know. Oke. Kalau lagi ngeplay kayak kan suka ada gitu-gitu nggak sih? Yang mana tuh? Iya, pura-pura muterin padahal enggak gitu. Sering banget sih. Sering ya? Asli. Karena kadang-kadang ya maksudnya ada ya apalagi kayak misalnya lagu trance gitu kan. Kan trance tuh bukan ada yang bisa dicop, ada yang banyak kan enggak kan karena trance bernyanyi gitu. Terus kalau diem doang gini kan kayak pramuka ya. Ya at least bener-benerin dikit lah gitu. Ya kadang itu udah kayak otomatis nggak sih? Otomatis nggak sih lu juga kayak tiba-tiba kayak terus apa ngapain gitu. Karena sebenarnya mau ngapain gitu. Gue kalau gue sih mix with eyes ya. Gara-gara jujur gue dulu mulai nge-DJ tuh di CDJ 1000 pakai CD. Jadi dulu kan masih kayak lu pakai headphone kan. Sejak 2000 Nexus 2 itu gue udah kebiasaan ngeliat layar, which is bad. Jadi gue kalau mixing itu gue selalu kayak gini. Gue udah gak pakai headphone, gara-gara gue semua udah on grid di record box. Lu mau manggil gue DJ Cupu, I don't care bro. Sing. Sing you have you use synchronize? Yes I do. Yes I do use sync. Sementara kalau gue emang sengaja nggak pernah gue grid. Gue emang masih biar lebih seruan. Lebih seru. Cuman gue nggak tahu kayak udah kebiasaan. I know it's a bad habit guys. Kayak if you're a DJ kayak honestly kalau lu ngeliat terus it looks bad on camera juga. Dan gue mencoba untuk nggak kayak gitu kan gara-gara udah kebiasaan dan gue nggak suka pakai headphone. Jadi gue kalau beat matching sekarang aja jujur udah jarang beat matching. Menurut gue nggak, sebenarnya itu nggak masalah sih. Itu kan sebenarnya cuman kebiasaan doang. Kebiasaan. Kan? Iya dan. Cuman gue mau ngerasain mindset pakai CD lagi. Gara-gara itu vibes-nya beda banget. Untuk ngedapetin beat match-nya itu kayak. Tapi kan gue belajar dari Serato nih. Sekarang gue bergeser ke mulai perform agak. Kesini dong berarti. Iya. Bergeser maksudnya. Bergeser. Dari Serato ke record box tuh kan. Record box kan buat CDJ gitu. Nah ini memang saya lumayan agak karena kan kayak gridnya tuh susah banget tuh kan yang harus di-adjust lagi gitu. Kalau Serato kan enak tuh enggak gitu. Ini agak PR juga sih sekarang nih. Iya, kalau mau nge-grid banget sebenarnya PR-nya tuh sebelum perform. Iya, itu dicek dulu semua ya. Siap. So ini lucu ya, funny video lah ya. Funny video. Ini nggak salah. Mau dibilang sucks enggak. Itu funny video ya. Ini realita kita lah. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat tim kita yang udah ngumpulin video. Thank you banget. Oke, gengs, thank you banget. This is Your Sakisin. Yo, what's up guys? Kan tadi barusan kita baru nonton video-video yang lucu. Jadi sekarang kita ke segmen You Tanya-Tanya Aja. Yeay! Kali ini kita answering-nya bertiga ya? Iya, benar. So, jadi di sini para netizen asik itu memberikan pertanyaan yang paling seru dan nanti kita jawab. Siap. Oke, siap. Kita langsung ke pertanyaan pertama. Menurut lu gimana scene musik elektronik atau party di Cianjur? Ada ruang berkembangnya nggak?
Tadi udah ya, kita udah. Ya boleh nggak apa-apa dijawab lagi. 2 tahun ini memang bagus. Sudah mulai. Ya saya kembali ke bahwa memang ada satu genre yang sedang digandrungi, yang membuat atmosfer musiknya memang hidup lagi lah gitu. Ya terakhir ya memang ya Kang Uki masih umur berapa tuh? Zaman ada Musro itu, setelah selesai itu udah nggak ada lagi, shutdown. Sekarang ya 2 tahun ke belakang sudah mulai. Berarti ada ruang untuk berkembang jelas lah ya. Ada ruang buat revive. Oh iya. Mudah-mudahan. Ada ruang untuk berkembang selama Mendadak DJ dan teman-teman kolektifnya tetap semangat. Amin. Oke. Pertanyaan kedua boleh mungkin Andi bacain. Pernah nggak ngerasa diremehkan karena lu bukan dari kota besar kayak Jakarta? Wah ini totally. Ya. Yang tadi lu bilang ya. Betul. Pas lu ke Kemang itu Ya ya. kayak memang karena pertama genre juga berpengaruh ya, kayak saya memang aneh banget ya dari Cianjur kok genrenya beda gitu. Dan yang keduanya memang dia melihatnya bahwa apakah memang kita bisa nggak sih gitu sebetulnya dari Cianjur ini kita bisa show off gitu lagi, bisa perform gitu di Jakarta. Dan sejauh ini memang obstacle juga sih secara pribadi gitu. Memang agak sulit nyari venue ya gitu. Ya mudah-mudahan dengan saya diundang sama Sik sih bisa. Tepuk tangan dulu lah ya. Semua sama semangat lah ya. Membuat red card naik, membuat jadwal semakin padat. Tapi mungkin boleh nggak kasih tahu kalau misalnya ngomongin soal bukan masalah red card. Kalau misalnya orang pengen tahu profil lo, itu bisa follow lo di mana? Iya. Instagram Mendadak DJ dan website mendadakdj.com. Oke, di situ juga kalau bisa ngelihat ada live set lu atau apa mungkin ada di Iya, YouTube juga Mendadak DJ juga ada. Ada. Oh, mantap. Oke. Sudah lumayan saya lengkapi lah. Oke. Walaupun kita sudah tidak muda lagi gitu. Cuma saya masih muda lah, oke. Oke, nomor berikutnya. Oke, tempat atau party chill paling seru di Cianjur. Sudah menarik juga tadi. Yang paling chill maksud gue mungkin yang nggak usah restoran kayak tempat lokasi-lokasi aneh gitu. Kayak lokasi misalnya lu naik gunung dulu, terus ternyata ada tempat coffee shop yang bisa ngeliat ke satu pemandangan Cianjur gitu. Ya, ada di Cipanas ada namanya nih, belum undang saya juga tapi nggak apa-apa saya sebut tuh ya. Ada namanya Peran Kopi. Peran Kopi itu dia peran kopi. Jadi dia peran naik gunung gitu, dia di atas, jadi kita bisa lihat city light Cipanas gitu. Cuman satu-satunya itu? Biasa karena sudah ada beberapa sih, cuman yang sejauh ini tapi itu yang paling oke. Oh ya, tempat kemarin saya perform juga ada, cuman memang dia nggak reguler. Kemarin cuman event dari brand, ada di Mahadi Meru Resort namanya. Di Meru Resort di puncak pas, dia naik ke atas. Wah itu asik juga, cuman dia nggak reguler sih, cuman asik gitu buat Oh karena kadang suka bikin event di situ. Iya, terus ya banyak sebetulnya kalau yang memang nggak ada reguleran kayak Cibodas, mungkin kayak Sing suka camping, lagi berniat untuk camping, di kami banyak tempat-tempat di. Memang saya berniat untuk camping. Six tuh baru cerita. Gue kayak memasuki fase om-om gitu katanya ya, penonton. Karena tiba-tiba dibilang kayak menarik juga ya camping sama mancing. Wah mancing. Udah mulai. Welcome to the stage of om-om. Masuk zona om-om nih. Jadi memang kita itu hampir kepala 3 ya, udah di atas kepala 3. Jadi memang ya kita dekat, mulai relate dengan hobi gitu ya. Iya. Nah makanya sometimes juga menurut gue juga kayak kenapa ini pertanyaan paling seru ya, tempat party atau chill yang paling seru di Cianjur, maksudnya mungkin lebih kayak party santai. Iya kan. Mungkin kayak sih mau ke Cianjur mau mancing tapi dengerinnya di pub. Nggak ada sih, yang nggak ada. Jadi kami itu memang punya secara geografis tuh bagus, apalagi tempat saya tinggal Cipanas. Cipanas itu dingin ya sih? Sangat dingin. Oke. Cipanas. Kenapa Cipanas namanya? Iya Cipanas, nggak tahu. Cipanas Ci itu air. Panas, ya? air panas. Nggak tahu. Oh air panas untuk suasana dingin gitu. Ada air panasnya di sana kan. Jadi di kami itu di Cipanas, terutama tempat lahir saya, ada namanya Istana Presiden Cipanas. Jadi Istana Presiden kan cuma ada beberapa ya di Indonesia itu. Salah satunya ada di kami, di Cipanas. Jadi di Istana Cipanas itu ada tempat air panas gitu. Mungkin that's why namanya Cipanas. Tempatnya dingin. Tempatnya dingin. Perfect.
Banyak tempat camping juga sih. Jadi ke sana aja deh. Capek dengan Tangerang. Produce enak banget kalau di sana sih. Jadi saya lebih bisa karena saya pernah di Bogor ya, di Bogor. Mungkin teman-teman Cilebut, Bojonggede tuh yang teman-teman yang kerja tahu, wah itu panasnya gila. Akhirnya saya balik ke Cipanas. Emang lebih produktif sih. Oke. Balik ke tempat dingin. Emang Siap. kayaknya Gue juga, karena gue berasal dari Bandung jadi gue sangat kangen udara dingin. Iya, asli. Siap. Masih ada lagi? Oke, Sir. Boleh Six dibacain? Ada gak cerita absurd paling pas lu main di Cianjur, entah crowdnya, tempatnya, atau teknisnya? Oke, kalau tadi kan lu bilang pernah dilempar batu. Iya. Selain itu, maksudnya crowdnya yang tiba-tiba kayak request yang aneh-aneh. Aduh, ya ini yang atau berat. Teknisnya tiba-tiba ada masalah, soundnya gimana. Yang berat itu kami itu selalu di-relate dengan koplo ya sekarang itu. Misalnya tiba-tiba lagi asik dimain satu genre itu suka ada tiba-tiba koplo dong nah itu memang agak ganggu ya. Padahal saya udah positioning nih, misalnya saya build up gitu. Misalnya saya main di 115 ke 128 nanti 128 ke sana bolehlah kita koplo, bolehlah kita breakbeat, boleh apapun gitu. Nah itu tiba-tiba baru main udah minta koplo, nah itu sih yang itu mah you'll experience it everywhere. Iya. Tapi lu puterin? ya tapi harus menunggu. Nanti. Tetap harus menunggu. Kecuali kalau ada yang dia maksa dengan ngeluarin uang tertentu, kita juga nggak bisa nolak. Karena sudah menikah. Iya, jadi misalnya kan lumayan nih buat susu. Kita disawer nih kan. Saya tahan nih, saya tahan nggak saya puterin, mereka pasti balik lagi. Jadi saya harus switch aja sih. Iya. Ini trik gue kalau ada kayak gitu. Itu gimana? Hah? Can't hear you, bro. What do you say? I can't hear you, dude. Jangan, I can hear you, bro. Itu kalau di klub. Di klub besar sih. Gimana? Kalau di kedai lu gitu monitor. I can't hear you, bro. Gitu terusnya nggak ada lagi benar. I don't speak Sundanese. What are you saying? I don't know what you're saying. Aing hayang koplo anjing. Motor ke daerah koplo. Ya bener. Ya anjing nih DJ tuh bisa ngomong 5 menit deui cenah misalnya gitu. Lagi. Ngomong Inggris wae. Jadi kayak misalnya banyak tuh kayak perform kita udah mentok nih di waktu di kami itu kan jamnya tanggung banget ya sih. Jam 12. Jadi kadang mereka masih enak-enaknya kita harus udahan. Mereka request. Baru mulai naik vibes-nya. Udah harus selesai. Begitu. Benar. Jadi begitulah di sana agak unik lah. Teknis mah udah banyak banget sih, teman-teman juga. Kita sound oke lah ya teknisnya. Ya sound juga ada. Gue mau main di Cianjur for fun. Wah asli. Kasih hardstyle Cianjur. Ya itu. Ada. Bukan dilempar batu lagi. Ada teman-teman kolektifnya ada. Ada teman kolektif. Ada. Cuman ya belum banyak ada 4-3 orang. Saya juga mau ikut kemarin itu, cuman saya ada bentrok. Sempat showcase mereka gitu mainin di ya teman-teman siapa Kupro ya, teman-teman Kupronya namanya. Di kami itu ada 3-4 orangan juga. Dia mainin di situ. Ini boleh nanti kita undang. Lu main disco aja dilempar batu gimana hardstyle? Iya. Tapi lu lebih banyak lempar batu tapi karena suka gitu. Oh sih, tapi underground di kami kencang. Oh ya? Di kami itu genre musik metal itu fanatik banget. Oh gitu ya? Fanatik banget. Jadi both metal. Iya. Kita both metal. Di sana fanatik banget, jadi seru gitu kalau sekali bikin yang underground itu mereka pasti. Ayo kita bikin guys. Ayo guys. Semangat. Nanti kita lagi coba buat teman-teman Cianjur, menarik banget nih. Jadi apapun itu problemnya, itu nanti gue simpulin di ending ya. Siap. Siap guys, thank you. Oke guys, ini sekarang kita sudah memasuki closing segmen. Dan menarik banget pembahasannya dari Mendadak DJ. Tepuk tangan dulu buat Andi Lukman. So jadi kalau yang bisa gue simpulin bahwa ternyata kita berdua cukup amazed dan kaget dan juga menarik sekali ya sharing yang udah dikeluarkan sama Mendadak DJ ini tentang ternyata scene yang di Cianjur sekitarnya seperti apa, problemnya seperti apa, terus juga kita tukar pikiran solusi dari gua masik seperti apa diterima dengan baik sama Mendadak DJ. Dan ya gua harap buat teman-teman juga yang ada di manapun lu berada, mungkin di kabupaten ataupun daerah terpencil yang ternyata mempunyai movement seperti ini, boleh tulis di kolom komentar. Lu mau datang ke sini untuk sharing your thoughts ya kan, boleh di your sharing session, boleh banget ya, kita terima dengan baik. Kalau menurut lu sih?
Kesimpulan gue harus ke Cianjur. Laksanakan. Itu goals gue tahun ini. Sebelum tahun ini berakhir, gue harus ke Cianjur. Oke, untuk dan mancing, camping mancing dan camping. Boleh camping. Let's go. Siap. Mantap. Saya akan provide sing, tenang. Siap, asik. Oke. Siap. Itu. Tapi ini juga Kang, jadi saya membawa sedikit oleh-oleh. Karena sebagai orang Cianjur nih harus memberikan oleh-oleh walaupun ini harusnya ada 2 pasang tapi saya cuma punya 1. Saya punya ini buat Kang Wingky, nggak apa-apa sih? Oh ini vinil ya? Iya, sini vinil. Ini saya jatuh cinta dengan Unlimited Orchestra, jadi saya perform sering bawain opening. Tapi ini nggak ada lagunya jadi. Joe ini The Maestro Barry White. Gitu. Dan ini kayaknya rilisan Jepang. Iya, side project. Gokil. Wah, thank you banget. Sama-sama Kang. Terima kasih banget. Karena saya sering lihat Akang muterin vinyl. Ini mertua gue demen banget ini, gila. Ya oke. Saya tidak bisa main vinyl. Dan kita dapat kaosnya sih. Dan ini karena saya menggunakan kaos ini jadi saya berikan juga buat Akang. Wah, terima kasih. Mudah-mudahan size-nya cukup. Amin. Thank you banget. Oke lu, you're too kind. Thank you banget sekali lagi. Thank you so much. Saya juga sangat senang sekali karena memang kami di Cianjur kan nggak ada ruang buat ngasih satu meneriakan suara lah. Mudah-mudahan di sini bisa teman-teman di kota lain juga yang merasa kecil juga nggak perlu merasa kecil lah, kita sama-sama berjuang lah. Nah itu dia maksud gue untuk masalah peneriakan suara, untuk kalau mau berteriak, mau sharing apa segala macam, pokoknya lu langsung aja misalnya ada questions atau apa, pokoknya DM aja langsung ke @yoursinsax. Terus kita juga ada TikToknya, ada Instagramnya juga, sosmed kita semuanya kita terima ya. Dan semoga kita tunggu kalian semua di kursi ini seperti Mendadak DJ udah mengeluarkan semua unek-uneknya dan juga banyak sekali insight buat kita berdua ya. Kurang lebih seperti itu. Oke kalau gitu sekali lagi tepuk tangan buat Andi Lukman aka Mendadak DJ. Thank you for the gift. Thank you banget. Thank you sih. Wingky Wiriawan. Thank you for coming. My name is Sik. And we're signing out. Sampai ketemu lagi.